DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pejabat bupati terhadap APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025. Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono dan dihadiri para anggota. Dalam penyampaiannya, pejabat Kabupaten Madiun secara terinci memberikan jawaban atas pertanyaan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Madiun. Di antaranya fraksi Golkar Nurani Rakyat, fraksi PD Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, dan dari fraksi PKS yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing pada rapat sebelumnya. Mengenai strategi peningkatan PAD, Pemkab Madiun akan melakukan upaya pemutakhiran data PBB untuk desa, kelurahan yang berada di 5 wilayah kecamatan. Penilaian individu untuk objek PBB tertentu, penyusunan regulasi atau peraturan bupati tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Mengenai 9 program skala prioritas, pejabat Bupati Madiun menjelaskan pihaknya telah menata komposisi anggaran pada setiap bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan karakter masyarakat berbasis budi pekerti luhur dan berintegritas. Dapat kami jelaskan secara garis besar terhadap 3 rancangan peraturan daerah tersebut sebagai berikut. 1. Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan infrastruktur pasif di Kabupaten Madiun. Masifnya kuantitas pembangunan infrastruktur perlu diiringi dengan penataan dan pengendalian yang baik dan diperhatikan dengan seksama guna mendorong keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian infrastruktur pasif yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pasif oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pembangunan infrastruktur pasif di daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mengatur mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif beserta sarana pendukung infrastruktur pasif sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menata dan mengendalikan keberadaan dan pendirian infrastruktur pasif. Dalam rapat paripurna ini juga dijelaskan terkait penganggaran program makan siang gratis, Pemkab wajib mengalokasikan anggaran makanan bergizi sehat dalam APBD. Dan di dalam pembahasan RAPBD tahun 2025 akan dianggarkan program tersebut. Hal itu sesuai dengan Permendagri nomor 15 tahun 2024. Daerah yang harus diserahkan dengan pemerintah pusat. Jadi diantaranya itu adalah memberikan permakanan bagi siswa tahun 2025, dan tentunya pemerintah daerah menyesuaikan diri terkait dengan kebijakan itu, dan tentunya lewat pembahasan dengan DPRD, saya berharap juga DPRD juga memberikan pemahaman yang sama, sama-sama juga berusaha untuk memasukkan program pusat itu ke dalam makan bergizi. Insya Allah nanti dalam pembahasan kita akan konsen ke situ agar bisa dilaksanakan di Kabupaten Madiun, karena itu sudah program nasional. Kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan pusat. Pasti ada solusi dalam rangka bagaimana mencari anggaran untuk memenuhi apa yang sudah diputuskan menjadi program pemerintah pusat. Geseran yang sifatnya tidak signifikan. Nanti kita akan cari di mana kebutuhan anggaran itu bisa terpenuhi tanpa mengurangi program yang sudah terencana. Programnya sudah terencana, tapi mungkin nominalnya yang bisa kita agak kurangi untuk memenuhi kebutuhan program dari pemerintah pusat makan bergizi. Jawaban Bupati Madiun ini terkait APBD tahun anggaran 2025 nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD bersama jajaran fraksi di DPRD. Wida Koprastyo melaporkan untuk Lentera TV.